Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak pagi ini kabarnya, sehat? Untuk kali ini kita mau belajar tentang sholat fardu. Sebelumnya guru mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang gak masuk? Anak-anak, kita belajar tentang sholat fardu. Yang pertama adalah tentang pengertian sholat fardu atau pengertian daripada sholat. Yang pertama, sholat adalah gerakan dan bacaan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat fardu adalah sholat yang dilaksanakan dalam sehari 5 kali. Tahukah fardu itu? Apa yang disebut fardu? Fardu adalah sangat wajib dan merupakan suatu kewajiban bagi muslim yang sudah balik. Sholat fardu itu apa aja? Ada sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat fardu yang pertama, sholat subuh. Sholat subuh ada berapa rakaat? 2 rakaat. Dikerjakan kapan waktunya? Pada pagi hari atau terbit fajar. Yang kedua adalah sholat duhur. Kapan waktunya sholat duhur? Siang hari sekitar jam 12 sampai jam 2. Dan rakaatnya adalah 4 rakaat. Terus yang ketiga adalah sholat asar. Sholat asar adalah sholat yang dikerjakan pada sore hari dan mempunyai bilangan 4 rakaat. Yang keempat adalah sholat maghrib. Sholat maghrib bilangan rakaatnya ada 3. Dan yang terakhir adalah sholat isya dan bilangan rakaatnya adalah 4. Sholat fardu tersebut harus dilakukan oleh setiap muslim. Apa sih ketentuannya? Ketentuan sholat dari sholat fardu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sholat. Ketentuan daripada sholat itu meliputi daripada syarat wajib, syarat sah sholat, syarat rukun sholat, sunnah sholat, dan yang membatalkan sholat. Syarat wajib sholat yaitu yang pertama adalah agama Islam. Kalau selain Islam tidak diwajibkan sholat. Yang kedua adalah berakal sehat. Artinya ya orang yang tidak berakal atau orang gila itu tidak diwajibkan sholat. Dan orang yang pingsan juga tidak diwajibkan sholat. Yang ketiga adalah balik. Balik artinya adalah sudah mempunyai mimpi bahasa atau sudah bisa membedakan baik dan buruk. Yang selanjutnya adalah tentang syarat sah sholat. Yang pertama, syarat sah sholat adalah suci dari hadas dan najis. Artinya seorang yang harus melakukan sholat itu sebelumnya dia harus suci dari hadas dan najis. Yang kedua adalah menutup aurat, di mana laki-laki itu auratnya adalah pusar sampai lutut kaki, sedangkan perempuan adalah seluruh anggota badan kecuali telapak tangan dan aurat dan muka. Yang ketiga adalah
masuk waktu sholat. Jika kita sholat kok belum masuk waktu sholat, maka sholat kita menjadi tidak sah atau batal. Dan syarat sah sholat itu artinya waktu sholatnya sudah masuk, tidak kurang dan harus pas. Yang keempat adalah terakhir menghadap kiblat. Bolehkah kita sholat tidak menghadap kiblat? Tidak boleh, karena adalah merupakan syarat sahnya sholat. Sekarang selanjutnya adalah rukun sholat. Rukun sholat adalah sesuatu yang harus dilakukan ketika kita sedang sholat. Yang pertama adalah berdiri bagi yang mampu. Anak-anak, jika orang yang tidak mampu berdiri, maka boleh melakukannya sholat dengan duduk. Apabila dengan duduk tidak bisa, maka boleh dengan berbaring. Setelah itu kita niat. Niat itu di dalam hati dan boleh dilafalkan. Yang ketiga adalah takbiratul ihram. Bagaimana bunyi takbiratul ihram? Yaitu Allahu Akbar. Yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah. Jika surat Al-Fatihah tidak dibaca dalam sholat, maka sholatnya menjadi batal. Yang kelima adalah ruku. Ruku dengan tumakninah. Setelah ruku, maka bangun dari ruku itu disebut i'tidal yang berbunyi sami'allahu liman hamidah. Terus yang ketujuh adalah sujud dengan tumakninah. Setelah sujud, kita duduk di antara dua sujud dengan tumakninah. Yang kesembilan adalah duduk tasyahud akhir. Yang kesepuluh membaca bacaan tasyahud akhir. Dan yang 11 membaca sholawat Nabi. Yang ke-12 mengucapkan salam. Dan yang terakhir adalah tertib atau berurutan. Jika dalam rukun sholat kalian lakukan tidak dengan tertib dan urutan, maka sholatnya menjadi batal. Lanjut lagi tentang sunnah sholat. Sunnah sholat itu yang pertama mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, ruku, bangkit dari ruku, dan berdiri dari tasyahud awal. Yang kedua adalah bersedekap ketika berdiri. Yang ketiga adalah membaca doa iftitah. Yang keempat adalah membaca surat atau ayat Al-Fatihah, ayat pendek, surat pendek. Yang kelima mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Yang keenam membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Dan ketujuh membaca doa ketika duduk di antara dua sujud. Kedelapan membaca duduk tasyahud akhir. Yang kesembilan membaca doa kunut saat sholat subuh dan mengucapkan salam kedua. Itu sunnah. Sunnah jika dilakukan mendapatkan pahala, jika tidak dilakukan maka ia tidak berdosa. Yang terakhir adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Sholat itu akan menjadi batal ketika kita mempunyai hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil, hadas besar itu menghalangi kita untuk sholat. Yang kedua adalah terbukanya aurat. Aurat yang tadi sudah disebutkan di atas, yaitu perempuan dari seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan muka, dan laki-laki adalah pusar sampai lutut. Yang ketiga adalah makan dan minum dengan sengaja. Yang keempat, berbicara atau bersuara selain bacaan sholat. Ketika kita berbicara dalam sholat itu harus diperuntukkan untuk sholatnya itu sendiri, tidak boleh bacaan selain sholat. Yang kelima adalah banyak bergerak dengan sengaja. Jika kita bergerak dengan sengaja, maka kita akan menjadi batal. Berapa gerakannya? 3 kali
gerakan. Yang keenam adalah menambah gerakan sholat. Menambah gerakan sholat artinya menambah gerakan selain aturan yang ada di dalam sholat. Yang ketujuh adalah meninggalkan sholat salah satu rukun sholat. Terakhir adalah mendahului imam sebanyak 2 rukun. Begitulah tentang sholat fardu, dan terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.